Nyara dioda 3 fasa. Nyara dioda 3 fasa gelombang adalah nyara dioda 3 fasa gelombang adalah rangkaian yang menggunakan 3 dioda dalam positif fasanya. Untuk mengubah arus AC 3 fasa menjadi arus DC. Dalam konfigurasi ini, setiap dioda akan mengantarkan arus hanya selama setengah siklus saat polaritas tegangan pada anoda positif terhadap katoda. Untuk rangkaiannya bisa kita lihat pada rangkaian ini menggunakan 3 buah tegangan yaitu 1, 2, dan 3. Diodanya bisa kita lihat dengan persamaan pada bisetnya. Untuk biset akhirnya itu yang terhubung dengan resistor. Untuk rangkaian simulasinya akan dijelaskan oleh teman kami Juan pada akhir penjelasan. Yuk, Bang John. Yang kedua yaitu penyara dioda 3 fasa gelombang penuh. Penyara dioda 3 fasa gelombang penuh adalah rangkaian yang menggunakan 6 dioda untuk mengubah arus AC di 3 fasa menjadi arus DC. Dalam konfigurasi ini, setiap dioda akan mengantarkan arus selama seluruh siklus positif dan negatif dari tegangan AC. Tadi perbedaannya kan untuk setengah gelombang itu menggunakan 3 dioda, namun gelombang penuh ini menggunakan 6 gelombang. Sama untuk tegangannya menggunakan 3 buah tegangan yaitu PN1, PN2, dan PN3. Untuk simulasinya akan dijelaskan oleh teman saya Juan pada akhir penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Felix Siskia. Penyiaran tristor 3 fasa. Penyara yang pertama ada penyiaran tristor 3 fasa setengah gelombang. Penyara tristor 3 fasa setengah gelombang adalah rangkaian yang menggunakan 3 tristor atau satu untuk di setiap fasanya untuk mengubah arus AC 3 fasa menjadi arus DC. Setiap tristor dikendalikan untuk menghantarkan arus selama setengah siklus atau saat polaritas pada anoda positif terhadap katoda. Nah, di sini gambar yang ada di PPT kami ini, tegangan masuknya kami gunakan 380 volt karena dia 3 fasa dan di setiap fasanya itu dia ada tristornya. Yang membuat perbedaan si tristor dengan dioda ini, keluarannya ini bisa diatur nantinya di gating blocknya. Di gating block kita bisa buat keluaran arusnya itu ada settingan arus berapa derajatnya gitu. Jadi itu yang membuat beda si tristor dengan dioda. Penyara selanjutnya ada penyara tristor 3 fasa gelombang penuh. Penyara tristor 3 fasa gelombang penuh ini adalah rangkaian yang menggunakan tristor untuk mengubah arus AC 3 fasa menjadi arus DC. Setiap tristor akan mengantarkan arus selama seluruh siklus, baik itu positif maupun negatif dari tegangan AC. Bedanya dengan setengah gelombang tadi, ini dia menggunakan 6 tristor. Jadi di setiap fasanya itu dia punya 2 tristor yang membuat perbedaan kenapa dia jadi setengah gelombang dan gelombang penuh. Baik, terima kasih Felix. Untuk simulasinya akan kami bicarakan dan dijelaskan oleh teman saya Juan Sandrino Tabarat bersama. Baik, saya akan
simulasi dioda dan tiristor motor 3 fasa. Yang pertama itu mengenai dioda 3 fasa dengan setengah gelombang. Baik, di sini merupakan penyaras setengah gelombang dioda. Yang pertama itu mengenai komponen-komponennya. Komponen-komponennya itu ada arus yang arus 3 fasa yang bertindak sebagai 380 volt. Selanjutnya yaitu dioda 3 fasa terdiri atas 3 dioda, yaitu dioda 1, dioda 2, dan dioda 3. Dioda ini berbeda dengan tiristor, yaitu tanpa menggunakan rectifier atau penyiar tambahan, dan biasanya di dalam dioda itu tanpa menggunakan terminal gate penyiar tambahan. Lalu di dalam dioda ini ada VNset 1, VNset 2, dan VNset 3. VNset 1, 2, dan 3 berperan sebagai penampil tegangan yang ada pada dioda. Berbeda dengan satu gelombang, setengah gelombang ini hanya terdiri dari 3 Vin dan bertindak sebesar setengah gelombang. Lalu ada lagi komponennya yaitu I setengah. Selanjutnya yaitu Vset atau total dari VNset 1, VNset 2, dan VNset 3. Dan yang terakhir itu adalah resistor 100 ohm. Lalu kita menjalankan dari simulasi untuk penyaras setengah gelombang dioda. Kita bisa melihat bahwa dalam penyaras setengah gelombang, arus yang ditampilkan yaitu bertindak secara setengah gelombang. Perbedaan arus setengah gelombang yaitu arus awalnya maksimal itu di angka 1,6, dan setengah gelombang lain ke posisi minus tidak ada, jadi dia hanya bertindak pada 1,6 maksimal dan minimal ke 1,05. Lalu kita menampilkan VNset 1, 2, dan 3. Pada VNset 1, 2, dan 3 kita dapat melihat bahwa gelombang yang dihasilkan dari tegangan dioda tersebut bertindak pada gelombang penuh. Walaupun dia pada posisinya setengah gelombang, namun tegangan yang dihasilkan tetap bertindak pada gelombang penuh. Dengan posisi tegangan maksimal di sini sekitar 200. Tidak ada gambar.
nggak muncul. Lalu tegangan total dari antara Venset 1, Venset 2, dan Venset 3 atau V setengah itu dapat kita lihat bahwa tegangan yang dihasilkan dari dioda itu bertindak sebagai setengah gelombang dengan posisi 100 sekitar 160 dengan nilai 160 dengan total waktu 0,06. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyara satu gelombang penuh dioda. Baik, berikut merupakan penyara gelombang penuh dioda. Berbeda dengan penyara setengah gelombang, penyara gelombang penuh dioda menggunakan 6 buah dioda yang kita tampilkan pada arus 3 fasa. Lalu tegangan yang diberikan tetap yaitu 3 tegangan, yaitu Vn1, Vn2, dan Vn3. Namun perbedaannya, Vn1 tidak bertindak sebagai Vn setengah dan begitu seterusnya Vn2 dan Vn3. Pada posisi ini tegangan yang kita berikan yaitu 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Lalu kita menambahkan komponen I full atau I satu gelombang, itu I gelombang penuh atau tidak setengah gelombang, karena kita mengukur atau mengetahui penyara gelombang penuh. Selanjutnya untuk resistansinya atau kita tidak menggantinya dengan nilai 100 dan komponen terakhir yaitu V full atau tegangan penuh. Lalu kita mensimulasikan hasil dari penyara gelombang penuh dioda yang telah kita buat.
Berikut merupakan tampilan dari arus penyara gelombang penuh dioda dengan nilai arus minimalnya itu berada posisi 3,1, 2,7 dan maksimal itu di 3,1. Lalu untuk diagram yang kita lihat untuk VN1, VN2 dan VN3 tidak ada perbedaan dan tidak ada perubahan yang telah kita tampilkan pada awal penyara setengah gelombang dioda. Dan yang terakhir itu tegangan penuh dari penyara gelombang penuh dioda. Kita melihat bahwa di arus startnya itu tidak bertindak pada 0, namun tegangan startnya itu bertindak pada sekitar 150 volt dan maksimal pada 180 volt dengan waktu yang berkisar antara 0 sampai 0,06 juga. Lalu kita lanjutkan pada penyara setengah gelombang tiristor. Berikut merupakan komponen-komponen dari penyara setengah gelombang tiristor. Penyara setengah gelombang tiristor memiliki 3 kaki dan kaki yang ketiga itu berbentuk miring, dan biasanya itu dia memerlukan gate atau trigger. Berbeda dengan dioda, tiristor itu wajib menggunakan trigger untuk menampilkan hasil dari penyarahnya. Sehingga pada tiristor 1, 2, dan 3 kita menggunakan gate 1, gate 2, dan gate 3. Lalu pada komponen-komponen ini dapat saya jelaskan, yaitu pertama itu harus 3 fasa, selanjutnya itu VNZ1, VNZ2, dan VNZ3 karena kita menggunakan penyara setengah gelombang. Lalu penyara setengah gelombangnya menggunakan tiristor 1, 2, dan 3, dan gate-nya sebagai trigger untuk rectifier pada tiristor, yaitu gate 1, gate 2, dan gate 3. Lalu I setengah dan VZ, lalu untuk resistor atau R1. Penyara setengah gelombang tiristor ini kita mengatur pada tiristor 1 yaitu dengan frekuensi 50 dan switching point atau gelombang yang ada pada tiristor 1 itu berkisar antara 150 sampai 180. Selanjutnya frekuensi tetap yaitu pada posisi 50 dan switching pointnya itu 270 sampai 300. Selanjutnya itu gate 3 itu bertindak pada frekuensi 50 dan switching point 330 sampai 360. Lalu kita akan menampilkan simulasi dari penyara setengah gelombang tiristor.
bisa kita lihat bahwa I setengah pada penyara setengah gelombang, yaitu berbentuk setengah gelombang. Namun dalam posisi ini posisi awal atau arus minimal yang diberikan yaitu sekitar 0,4 dan arus maksimal di sini posisinya 0,9. Lalu untuk VNZ 1, VNZ 2 dan VNZ 3 tetap sama sesuai dengan penyara setengah gelombang dioda maupun penyara gelombang penuh dioda. Jika ada perbedaan VNZ 1, 2 dan 3 ini, maka mungkin ada kesalahan dari komponen yang kita buat atau kesalahan dari penggunaan simulasi yang kita buat. Selanjutnya ada VZ dengan waktu maksimal 0,06. VZ-nya berada posisi 50, tegangan 50 dan maksimalnya itu tegangannya bertindak pada 80. Berikut merupakan tampilan dari diagram I setengah VNZ 1, 2 dan 3 dan VZ atau total dari VNZ 1, 2 dan 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyara gelombang penuh tiristor. Penyara gelombang penuh tiristor berikut terdiri atas 6 tiristor, yaitu tiristor 1, 2, dan 3, lalu tiristor 4, 5, dan 6. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tiristor wajib menggunakan gate atau trigger untuk menampilkan hasil dari rectifier tiristor yang diberikan. Pada hal ini, kita mengatur pada posisi switching point-nya di awal yaitu 0 sampai 180 pada tiristor 4, tiristor 5 dengan gate 6 yaitu 120 sampai 300, tiristor 6 pada 240 sampai 420, tiristor 1 pada posisi 180 sampai 270, tiristor 2 pada posisi 300 sampai 390, dan tiristor 3 itu pada posisi 420 sampai 510. Lalu kita akan menampilkan hasil dari simulasi penyara gelombang penuh tiristor. Pada tiristor ini kita tetap menggunakan pada frekuensi 50 Hz. Tidak ada perubahan dan resistansi juga tidak ada perubahan pada posisi 100 ohm. Kita bisa melihat arus penuh pada penyara gelombang penuh tiristor bertindak pada arus minimal yaitu 0 dan arus maksimal posisinya 3 ampere, sekitar 3 ampere, dan akan terus bertindak secara teratur hingga pada waktu 0,06. Selanjutnya saya akan menampilkan tegangan VN1, 2, dan 3. Selanjutnya tegangan VN1, 2, dan 3 itu tetap sama, tidak ada perubahan seperti dioda sebelumnya maupun
Tristor dengan setengah gelombang. Dan yang terakhir itu penyiara gelombang penuh untuk menampilkan tegangan penuhnya. Berikut merupakan tegangan penuh pada penyiar gelombang penuh tiristor. Arus minimal yang diberikan yaitu bertindak pada 0 dan maksimal itu berada posisi sekitar 180. Lalu dengan waktu maksimal yang kita atur di sini 0,06. Oke, mungkin cukup sekian dari simulasi yang bisa saya tampilkan tentang penyiara setengah gelombang dan gelombang penuh dioda dan penyiara setengah gelombang dan gelombang penuh tiristor. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada penanggung jawab. Terima kasih. Ini kami akan merangkum semuanya itu dalam ulang. Sebenarnya itu penyiaran 3 fase dalam proses mengubah suplai AC 3 fase menjadi pilihan Q yang berpusat karena penyiaran mengubah power supply input dari tegangan sinusoidal dan frekuensi menjadi daya listrik tegangan tetap. Dengan demikian penyiaran daya mengubah suplai bolak-balik menjadi sebuah syarat. Tetapi kita juga telah melihat bahwa penyiaran 3 fase setengah gelombang tak terkendali yang menggunakan satu dioda per fase menggunakan supply terbesar pada kabel netral keempat untuk menutup rangkaian dari beban ke sumber. Kekuatan penyiaran 3 fase gelombang penuh dan menggunakan dioda per fase hanya untuk 3 saluran utama pada lampu netral seperti yang disediakan oleh supply dan delta. Keuntungan lain dari stok penyiaran gelombang penuh adalah bahwa harus bersinkron dengan baik kecepatan yang meningkatkan efisiensi atau rasio output daya listrik ke daya input yang disediakan dan mengurangi dan riak baik dalam amplitudo dan frekuensinya dibandingkan dengan konfigurasi setengah gelombang dan meningkatkan juga massa dan juga dalam konfigurasi kekuatan atau dari stoknya dimungkinkan untuk memperoleh tegangan output rata-rata yang lebih tinggi dengan amplitudo riak yang lebih rendah seperti misalnya dalam penyiaran 6 fase masing-masing dioda hanya akan berjalan ke per 6 siklus. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya berikan dan juga demikian juga presentasi dari kami kelompok 3. Kami mohon maaf kepada teman-teman jika kami salah ucapan dalam menyampaikan kembalikan kepada penanggung jawab dalam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 untuk